Remaja adalah fase perkembangan manusia yang sangat penting untuk masa depan. Remaja sedang mencari identitas mereka sendiri, yang meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan yang tidak baik seperti minum minuman keras, ugal-ugalan di jalan raya, mencuri, membegal, dan tindakan kriminal lainnya. Ironisnya, pelaku kejahatan tersebut sebagian besar remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kenakalan remaja telah meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Balapan liar motor adalah salah satu kenakalan remaja yang paling umum. Banyak remaja ini lebih mengutamakan keselamatan kelompok daripada kebanggaan mereka sendiri. Kegiatan balapan liar ini hanya didasarkan pada rasa iseng atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu, mengadu kecepatan kendaraan mereka. Mas, kalau suka nonton sampai kenapa, Mas? Karena seru, Mas. Bisa nantang nyali gitu kalau ada polisi. Tapi takut nggak Mas kayak gitu? Enggak, Mas, seru aja gitu. Masnya pernah nyoba? Pernah, Mas. Nah, Masnya tahu nggak sejarah Ompeda Semarang tuh gimana, Mas? Wah, saya kurang tahu ya, Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mas. Kegiatan balap liar ini hanya didasarkan pada rasa iseng atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu, mengadu kecepatan kendaraan mereka karena didasarkan pada persaingan, gengsi, uang, dan akhirnya menjadi hobi. Balapan motor liar adalah sejenis balapan motor yang dilakukan di jalan raya umum yang dilalui oleh kendaraan umum lainnya dan dilakukan tanpa izin resmi. Kegiatan ini biasanya melibatkan pengguna motor yang sangat membahayakan bagi pelaku, serta penonton dan pengguna jalan lainnya. Dan ada beberapa kasus yang disebabkan oleh balap liar tersebut, yaitu salah satu mahasiswa kampus di kota Semarang mengalami luka parah akibat dihantam pemotor yang diduga pembalap liar dan lalu ditabrak mobil. Penabrak tersebut meninggal, sedangkan mobil yang menabrak sempat kabur namun sudah diamankan oleh polisi. Peristiwa tersebut beredar di sosial media setelah keluarga mahasiswa tersebut mengunggah kondisinya. Mahasiswa mengalami luka berat hingga harus operasi 2 kali dan saat ini masih menunggu tindakan medis selanjutnya. Fenomena ini dapat dibaca di situs Detik Jateng. Lalu aksi yang diberikan hanya sekedar sanksi tilang karena melanggar lalu lintas dan juga sanksi binaan saja, sehingga remaja yang terlibat balap liar merasa tidak jerah. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam UU LAJ pasal 311 ayat 1 dengan hukum kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 3 juta rupiah bagi pelaku. Bagi remaja, sanksi itu memang berat, namun bila diterapkan dapat membuat remaja berpikir lagi untuk melakukan balap liar. Biasanya, orang bertindak seperti ini dalam kelompok. Hubungan emosional menjadi kuat ketika sebuah kelompok atau bengkel sepeda motor dibentuk. Dan dorongan untuk bekerja keras untuk mendapatkan reputasi di industri sepeda motor bahkan menciptakan citra yang baik untuk bengkel tersebut. Mereka ingin terlihat berbeda dari yang lain dan dikenal. Kebutuhan remaja untuk aktualisasi kadang-kadang membawa mereka ke bahaya. Remaja sangat rentan terhadap hal-hal baru, mungkin terdampak negatif pada masa depan mereka. Pergaulan baik dari lingkungan masyarakat maupun sekolah dapat mempengaruhi perkembangan kesadaran atau minat yang dapat membantu pengembangan bakat dan kreativitas. Perilaku menyimpang juga dikenal sebagai penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan baik secara individual maupun kebenaran sebagai bagian dari makhluk sosial. Kegiatan balap motor liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan yang diperlukan dan kebanyakan menggunakan motor tanpa standar nasional. Oleh karena itu, sangat membahayakan baik keselamatan pengendara ataupun penonton balap liar tersebut.
Upaya yang dilakukan pihak kepolisian yang paling bertanggung jawab untuk memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tiada habisnya. Dalam mencegah aksi balap motor, sudah mengupayakan dengan berbagai macam cara, menggunakan cara bersosialisasi hingga menggunakan kekerasan sudah dilakukan. Pihak kepolisian sering berpatroli di titik yang sering dilakukan balap liar dan pada waktu-waktu rawan terjadi balap liar. Namun pelaku balap tersebut mencari celah di saat petugas kepolisian lengah. Setelah pihak kepolisian berpatroli dan membubarkan oknum balap liar, mereka mencari tempat lain untuk melanjutkan ajang balap liar tanpa mengenal rasa takut sedikitpun. Di sini, peran keluarga juga sangat penting untuk membangun karakter remaja yang lebih baik, yang membantu mereka mengendalikan diri dan memahami perbedaan antara perilaku baik dan buruk. Selain itu, faktor teman sebaya juga mempengaruhi remaja untuk melakukan hal-hal negatif, seperti kenakalan, karena remaja sangat mudah terkena ajakan atau melakukan hal-hal negatif dan merasa gengsi untuk menolak ajakan mereka. Sebagai remaja, mereka seharusnya dapat mengontrol diri untuk menghindari melakukan hal-hal negatif, karena apa yang mereka lakukan dapat mengaruhi masa depan mereka. Jika remaja terlibat dalam kegiatan negatif dengan teman-teman mereka dapat mempengaruhi untuk melakukan hal-hal negatif. Oleh karena itu, sebagai remaja, mereka seharusnya lebih banyak terlibat dalam kegiatan positif, seperti belajar, bergabung dengan Karang Taruna, dan kegiatan masyarakat lainnya. Lalu, kecepatan bisa membuat kita merasa bebas. Tapi ingat, kebebasan yang berlebihan bisa berakhir dengan penyesalan. Pilih jalur yang aman, bukan jalur yang bisa menghancurkan masa depan.